karena saya diminta oleh Mas Hari itu untuk sharing atau berbagi kepada seluruh sahabat mengenai sektor pembangunan, di mana 49% tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor ini, yaitu sektor pertanian dan kelautan gitu ya. Dan kegembiraan kedua adalah bahwa karena saya itu anaknya nelayan buta huruf di Cirebon. Ada yang dari Cirebon nggak? Nggak ada ya? Oh ada itu, desa saya di Gebang Ilir, Kecamatan Babakan, jadi udah dekat Losari itu ya. Yang kedua zaman Gus Dur dan Bu Mega, saya sempat jadi menteri 3,5 tahun, Menteri Kelautan Perikanan. Jadi mudah-mudahan saya kalau ibarat pemain kungfu kayak model Jet Li ya, udah cukup lengkap gitu ya. Baik, jadi judulnya yang diminta oleh Mas Hari pada saya, bagaimana kita mengembangkan masyarakat maritim ya, kelautan dan pertanian supaya kita itu menjadi bangsa yang maju, sejahtera atau adil makmur dan berdaulat. Kalau Al-Azhar harusnya ditambah lagi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, karena semangat jadi panjang sekali ini Mas Ali, nggak apa-apa ya. Jadi bab 1 intinya saya ingin sharing ya. Ingin sharing atau ingin berbagi kepada sahabat gemilang semua bahwa Indonesia itu secara potensi diberikan oleh Allah tuh mungkin bangsa yang paling disayang dunia itu. Potensinya lengkap, besar ya untuk menjadi maju. Tetapi nanti saya datanya paparkan di bab 1 itu kita pun terbelalak dan sedih sekali karena ternyata sebagai bangsa status pembangunan kita, status kesejahteraan kita jauh di bawah negara-negara yang potensi pembangunannya itu sangat terbatas. Ambil contoh Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam sekarang udah nyalip di bahasa Cirebon lagi apa menyusul kita gitu ya. Jadi di antara negara ASEAN kita soal kemajuan dan kemakmuran berada di ranking ke-6. Kita hanya di atas Myanmar, Kamboja, Laos, satu lagi apa ya? Birma kalau nggak salah ya, Birma itu ya. Nah, kemudian bab 2 dan bab 3 itu saya menguraikan kenapa potensinya yang diberkahi oleh Allah kita itu besar dan lengkap, tetapi kok pencapaian pembangunannya jauh di bawah negara-negara dengan potensi yang terbatas. Nah, kalau menurut saya penyebabnya 3. Pertama, kita sebagai bangsa belum punya konsep pembangunan bangsa yang benar-benar tepat dan benar lalu dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang kedua, karena kita sebagai bangsa pun payah gitu. Sumber daya manusia bukan yang di ruangan ini ya, di ruangan sana gitu ya. Payah. Kita males, kita maunya menjadi tangan di bawah aja gitu. Setiap bupati, gubernur, presiden yang mau mencalonkan diri kita diminta uang gitu ya. Sehingga kita membuat malas. Pada saat yang sama gubernur, bupati, wali kota dan menjalik ya, pemimpin yang terpilih ya harus kembali modal. Gaji bupati kan hanya 10 juta gitu ya. Keluar uang kayak model buat di Bogor 60 miliar ya kan, padahal hanya 5 tahun kan. 6 miliar bagi 5 kan berarti 12 ya, 12 berarti 60 bulan gitu ya. Berarti berapa tuh Mas tuh? Sebulan harus berapa tuh? 6 miliar bagi 60 1 juta per bulan itu intinya. Padahal dia punya uang 10, jadi ya pasti korupsinya gitu. Kecuali kalau orang itu udah mau seperti Utsman bin Affan, ya kan, seperti Abdurrahman bin Auf, konglomerat, atau Umar bin Abdul Aziz, konglomerat. Ketika jadi kepala negara malah hartanya disumbangkan semua, beliau hidupnya sederhana. Kemudian yang kalau kedua penyebab oleh pemerintah yang salah, kalau ketiga penyebab kita rakyatnya yang salah gitu ya. Nah lalu bab keempat yang sangat panjang lebar nanti solusinya gitu berdasarkan basis inovasi dan sektornya 2 yang ada di laut dan yang ada di darat. Mari kita lihat satu persatu. Nah jadi semua kita ingin cepat maju, makmur, berdaulat ya, karena kalau kita seperti sekarang bahasa miskin terus ya, TKW kita
Timur Tengah diperkosa, tidak bayar gajinya, si Padang si ligitan diambil Malaysia, Ponorogo mau diklaim, tempe HPT-nya direbut oleh orang Jepang. Pendek kata sengsara sekali lah jadi orang miskin gitu. Dan tapi ternyata udah 69 tahun merdeka kita masih sebagai negara berkembang dengan pendapatan menengah bawah, nanti ada tabelnya ya. Kemudian angka pengangguran, kemiskinan masih membludak. Kemudian kesenjangan antara kaya dan miskin bukannya makin ciut tapi makin melebar, persis seperti lagu kesenangan saya dari Roma Irama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin masih miskin. Kemudian yang ketiga, disparitas pembangunan antar wilayah, antara Jawa luar Jawa, antara desa kota, bukannya makin menciut malah makin timpang gitu ya. Kemudian gaya saing ekonomi kita, nanti ada datanya semua kalau Pak Rofin ngomong, tidak hanya asal bunyi tapi ada datanya, jadi tidak ada dusta di antara kita gitu. Kemudian indeks pembangunan manusia pun kita rendah sekali, bahkan lebih rendah dari bangsa Palestina yang dihajar hampir setiap bulan oleh Israel gitu ya. Itulah masalah real kita. Nah, kenapa ini penting untuk para pemuda dan Indonesia Gemilang, sahabat Indonesia Gemilang tahu, supaya sekeluar dari training ini kita semangatnya menjadi membara gitu. Seperti pasukannya Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel atau Turki zaman sekarang gitu ya. Nah, inilah para sahabat ya, bahwa berdasarkan Bank Dunia, negara itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah negara miskin atau negara pendapatan menengah ya, tapi bawah. Harusnya ada 4, ada yang miskin itu. Miskin tuh kalau pendapatannya di bawah $2.000 per orang per tahun rata-rata ya. Nah, ini pendapatan menengah bawah antara 2.000 sampai 7.250 dolar Amerika per orang per tahun dan seterusnya. Nah, kita tadi menurut data terakhir pendapatan orang Indonesia tuh rata-rata baru sekitar 5.400 dolar Amerika per orang per tahun. Jadi kalau katakannya 12.000 kali 5.000 berapa ya? Sekitar 60 juta per tahun ya. Dibagi 12 berarti 5 juta per bulan itu. Rata-rata itu. Nah, kelihatannya kalau di ruangan ini di atas 10 juta semua nih kalau dari sorot mata Pak Habibie semua ya. Tapi anyway, inilah Indonesia berada di sini nih, belum menjadi negara maju ya, baru di sini itu. Nah, jadi kita pun harus objektif sama 10 tahun kerja Pak SBY. Secara indikator makro memang lumayan bagus ya. Cuman apa gunanya indikator makro? Pak Harto 32 tahun indikator makro bagus, 97 ternyata krisis itu ya, istilahnya fundamental atau dasar ekonominya kagak bener gitu. Waktu itu hanya mengandalkan rezeki minyak gitu ya. Jadi ekonomi makro lumayan bagus ya, dalam 10 tahun kita tumbuh rata-rata 5,4% ya. Konon kabarnya kita tumbuh tercepat kedua setelah Cina gitu ya. Kalau negara-negara Eropa kan pertumbuhannya ada yang minus 0,5, Amerika rata-rata 1%. Karena memang itulah sunnatullah gitu. Kalau negara yang sudah super modern, kalau Bapak dan Ibu dan para sahabat Indonesia Gemilang pernah ke Eropa dan Amerika, kan sudah nggak ada uang lagi, semua hutan beton segala macam ya. Jadi ekonominya 70% tuh dari tipu menipu itu, yang namanya Wall Street. Wall Street itu apa ya? Ekonomi maya itu, jual beli saham, digoreng gitu ya. Ada apa falas lah, ada mortgage lah segala macam itu ya. Digoreng-goreng, tipu menipu gitu. Bukan berdasarkan ekonomi real gitu ya. Nah, biasanya pertumbuhannya tuh langsung turun itu. Kemudian sejak masuk 2011 pun kita lihat investasi dan seterusnya. Ini harus saya ungkapkan. Nah, tapi ini kehidupan real kita ya. Angka pengangguran dan kemiskinan tinggi dan seterusnya yang saya ucapkan tadi ya. Nah, ini datanya para sahabat ya. Jadi kita yang nganggur penuh artinya tidak kerja sama sekali, dalam sehari itu nganggur aja itu. Kayak orang, saya dulu ingat waktu kecil itu nongkrong di jembatan aja, rumah saya kan di tepi laut itu, tapi ada jembatan layang itu, dulu nggak ada jembatan layang tuh. Itu sering nongkrong gitu kalau terutama kalau bulan puasa tuh ngabuburit tunggu maghrib tuh
kerjanya ngitung mobil gitu. Nganggur tuh. Tapi yang setengah menganggur, artinya dalam seminggu itu kurang dari 4 jam bekerja itu 36 juta. Jadi ini mungkin Mas Ari yang menjelaskan kalau Persib lawan Persebaya pasti berantemnya gitu ya. Nonton Roma Irama pasti jotos-jotosan gitu ya, dan seterusnya, karena orang nggak bekerja dan seterusnya ya. Yang miskin banyak sekali, itu pun kalau garis kemiskinannya segini nih ya, 260.000 per orang per bulan. Jadi definisi garis kemiskinan itu adalah jumlah uang yang cukup untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar apa aja? Pangan, sandang dong ya, Idul Adha sama Idul Fitri paling tidak beli baru lah. Yang ketiga apa? Perumahan. Yang keempat kesehatan. Jadi kalau sakit jangan ke Poniran saja, orang Ponorogo itu yang Batu itu. Yang kelima pendidikan kan. Nah ini untuk makan aja 300.000, kok tega-teganya BPS tuh nurutin aja PSBB gitu loh, supaya seolah-olah yang miskin tuh sedikit, jadi garis kemiskinannya dibuat rendah. Coba kalau dikatakan 300.000 atau menurut definisi garis kemiskinan Bank Dunia. Kalau Bank Dunia itu yang dimaksud orang miskin kalau pengeluarannya dalam sehari itu $2 minimal tuh. Jadi kalau $2 kali 30 berapa? $60 kan? $60 kali, kalau sekarang 12.000 ya, berarti kan 720.000. Nah, kalau itu maka saudara-saudara kita yang miskin itu jumlahnya hampir separuhnya itu. Itulah yang menjelaskan kenapa orang Indonesia sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit membunuh pacar, sedikit-sedikit membunuh anak kayak orang Bandung 3 bulan yang lalu itu, ya kan, membunuh anaknya dicemplungkan dimasukkan ke dalam water torrent kan, itu ngeri loh Pak. Dan tahun lalu saya ingat aja di TV One, hampir semua TV disiarkan, di Surabaya ada pasangan suami istri ya, nauzubillah min dzalik, hanya mendapatkan uang 800.000, kerjaannya itu dia bersetubuh di ini yang kamar hotel, kemudian mengundang si pengunjung masuk dengan biaya 500.000 gitu. Waktu ditahan polisi kan diinterogasi, kenapa berbuat begini, karena sudah 5 tahun kita pasangan suami istri nggak ada kerjaan, jadi supaya hidup. Ngeri nggak itu? Ngeri nggak rasanya? Nah ini kemiskinan ya selama Pak SBY jadi nggak beranjak, walaupun program anggarannya makin meningkat tuh 94 triliun tahun 2010 ya, tapi penurunannya rendah sekali itu karena terlalu banyak dimarkup, disunat dan seterusnya. Iya benar. Kemudian kalau ada para sahabat Indonesia yang pernah belajar ilmu ekonomi ya, ada alat mengukur untuk kesenjangan antara miskin itu namanya koefisien Gini, nilainya 0 sampai 1. Kalau 1 berarti pendapatan di suatu negara itu hanya dihasilkan oleh seorang gitu. Misalnya oleh Pak Lim Sulyong saja misalnya gitu ya. Tapi kalau koefisien Gini-nya 0 berarti semua orang Indonesia itu penghasilannya sama semua, 2 juta semua, 10 juta semua itu. Nah, menurut rumus ekonomi para sahabat Indonesia bilang yang dicintai Allah ya, kalau koefisien Gini itu lebih besar dari 0,45, itulah yang terjadi Arab Spring itu. Model di Mesir, model di Tunisia. Jadi orang kecemburuannya sudah nggak bisa ditahan lagi karena kita hidup susah kerja, miskin, sementara melihat orang pada punya Mercedes Benz, pada punya apa tuh yang sekarang selebriti pada Hummer ya, Jeep Hummer ya, pada punya segala macam mewah dan seterusnya. Ada suaminya wali kota nyumbang para artis ada 40 mobil kan itu di harga. Iya, ini udah di media massa loh. 213 miliar nyumbang untuk Syahrini, nyumbang untuk satu lagi. Ini bukan fitnah loh, udah diungkap di media massa. Coba suaminya seorang wali kota kecil gitu ya, bisa ngasih mobil seharga 213 miliar untuk berapa artis kan itu. Bayangin nggak Indonesia kaya rayanya sebenarnya itu, tapi uangnya digenggam oleh sedikit orang. Nah ini bukti lain bahwa 40 orang terkaya itu sama dengan hartanya itu 60 juta orang miskin Indonesia. Nah ini yang lain para sahabat gemilang yang saya cintai, ngeri Indonesia itu, ngeri bener.
zolimnya itu nauzubillah min dzalik ya. Tapi Al-Azhar dukung aja gitu ya. dua periode lagi mendukung itu. Hampir salah pilih lagi Al-Azhar gitu. Nah, jadi 50 aset berupa properti, tanah dan seterusnya hanya dikuasai oleh 0,2% penduduk Indonesia, yaitulah yang 40 orang terkaya itu. Itu datanya dari BPN. 260 juta rumah tangga petani hanya menguasai lahan rata-rata 0,289. Padahal menurut penelitian IPB dan FAO bahwa untuk bertani sawah di Pulau Jawa minimal itu 2 hektar, saudara-saudaraku, kalau ingin penghasilannya itu di atas 3 juta per bulan, artinya cukup sejahtera. Jadi Mas Hari, kalau ada saudara kita atau di Jawa kan sekarang memilikan lahan sawah 0,4 ya. Jadi siapapun presidennya, siapapun menteri pertaniannya, nggak mungkin bisa sejahtera itu petani kita tuh, kecuali ada yang namanya reformasi agraria dalam Islam kan gitu. Ingat dulu tuh waktu Sayyidina Bilal gitu ya, kan punya lahan. Setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab meminta lagi lahan itu kan. Bilal kenapa? Ternyata hujahnya dibuat Sayyidina Umar bin Khattab bahwa kalau ada lahan pertanian yang idle itu apa ya, mangkrak, tidak digarap lebih dari setahun itu harus diambil lagi oleh negara, harus diproduktifkan itu. Di kita kan di Puncak, di Cirebon, di Cianjur, di mana-mana itu sawah dimiliki oleh orang Jakarta, oleh orang Al-Azhar dan seterusnya gitu dan seterusnya. Jadi saya berguru aja Mas Ari supaya ya tepuk tangan dong untuk kesenjangan. Nah ini kesenjangan yang sangat mencolok itu dan seterusnya ya. Kemudian ini yang saya ceritakan tadi, disparitas pembangunan antar wilayah. Sahabat Indonesia Gemilang yang dirahmati Allah, itu Jawa dan Bali itu luasnya hanya 6% dari luas keseluruhan Indonesia, tapi menyumbangkan ekonominya sebesar 62% gitu kan. Sumatera 21%, jadi 2 pulau ini sudah hampir 84%. Lihat Maluku 0,33%, ini 2 provinsi loh. Maluku Induk dan Maluku Utara kan udah pemekaran. Lihat Papua kita yang kaya dengan freeport, tembaga, emas itu hanya 1,38. Sulawesi 4, kemudian Kalimantan 8,5 dan Nusa Tenggara, NTT dan NTB itu segitu. Sahabatku, kalau ini diteruskan maka Indonesia nggak mungkin bersaing dengan negara lain, karena Jawa akan hancur ekologinya. Kalau para sahabat tahu bahwa Jawa itu luas hutannya sekarang hanya 10%. Padahal menurut ilmu ekologi yang saya pelajari, karena itu dituangkan dalam Undang-Undang Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2009, bahwa kalau suatu pulau itu ingin lestari, tidak banjir kalau hujan dan tidak kekeringan kalau musim kemarau, minimal berapa luas hutannya? Ada yang ingat kan? 30%, exactly 30% itu. Sekarang Jawa udah 10%, Mas Bambang tuh. Kendati demikian semua orang membangun di Jawa. Makanya Pak Rohmin salah satu anak bangsa yang tidak setuju dengan membangun jembatan Selat Sunda itu 250 triliun. Studi dari ITB dan ITS, 2 perguruan teknik terbaik di Indonesia, mengatakan dengan 250 triliun sesungguhnya kita bisa model Pak Jokowi ini, bisa membangun tol laut, artinya kapal-kapal besar, pelabuhan-pelabuhan, sehingga nanti tidak ada disparitas harga. Bayangin semen di sini hanya 60.000, di Papua berapa? 1 juta satu sak. Solar di sini hanya berapa yang subsidi? 6.500. Di Myanmar 25.000 sekarang. Ya kan? Karena itu hampir semua pejabat bupati, sekda, iya kan, wali kota, gubernur, kalau rumahnya semua aja di Bogor, di Sentul. Kemarin saya diundang oleh mantan pejabat di Sentul, iya kan? Pendek kata nggak mungkin berdaya saing ekonomi kita kalau begitu. Sementara sumber daya alam di luar Jawa kalau tidak dicuri oleh bangsa asing, mubazir, tidak dimanfaatkan gitu. Iya betul itu. Nah itu lihat ya bagaimana kecenderungan, ngeri Mas Bambang. Lihat tahun 2004 kontribusi ekonomi Jawa itu hanya sekian, makin kesini bukannya makin mengecil ya, tapi malah meningkat gitu. Nah ini kan bahaya saudara-saudaraku. Bahaya apa? Jakarta yang udah kelebihan beban, Jawa yang udah beban, setiap lebaran apa? Terjadi arus penambahan penduduk gitu. Dan siapapun gubernur DKI nggak bisa menolak. Karena apa? Karena di desa itu
tidak ada pembangunan, tidak ada industri. 70% uang tuh hanya beredar di Jabodetabek, bayangin kan. Lalu Mas Ari punya presiden kerjanya ngarang lagu aja. Nggak memilih presiden yang kerja keras kayak Umar bin Abdul Aziz, nggak memilih presiden yang melayani rakyat kan Mas Ari ini kan, dan seterusnya. Barang lagu, curhat gitu ya, tidak tahajud ya kan, tidak melakukan mohon pada Allah kebijakan apa supaya uang tuh jangan hanya berputar gitu 70% di Jabodetabek kan gitu Mas, dan seterusnya gitu. Nah ini ada pesan, artinya kalau menurut hemat hijau saya, sahabat gemilang ini harus islami. Jangan kayak orang Cirebon dan Indramayu punya moto mangan, orang mangan, asal kumpul di rumah. Wah ini bahaya itu. Jadi harusnya kita itu muslim itu bertebaran, bukan hanya di seluruh bumi Indonesia, tapi di seluruh dunia kalau perlu tuh. Benar. Daripada TKW yang ke Amerika dan ke Timur Tengah, Mas Bambang, lebih baik lulusan Indonesia gemilang. Setuju atau setuju? Tepuk tangan dong lulusan gemilang. Tapi setelah pelatihan dulu, jangan kerja ke Kuwait jadi pembantu rumah tangga. Setelah kita bisa menanam hortikultur di Kuwait ya dan seterusnya gitu-gitulah. Nah ini kenapa kesenjang? Karena memang investasi 60% hanya di Jawa gitu, duitnya itu ya. Kemudian ini bayangin saudara-saudaraku ya, jadi kita seluruh Indonesia itu punya 74 kawasan industri. Malaysia yang negara kecil dan dulunya belajar kita berapa sih? Sudah 85, iya kan? Nah udah kita lebih sedikit dari Malaysia, 76% adanya di Jawa, 15% adanya di Sumatera. Sumatera pun hanya 2, di Belawan, Medan, dan satu lagi di Batam. Ngeri nggak? Karena itu orang semua pada masuk ke Batam, Makassar, Jakarta gitu ya. Kampung-kampung menjadi sepi karena itu Indonesia setiap mau seminggu 2 minggu mau lebaran orang dari Jakarta dan ke kampung ya. Macet, saya ada punya supir dari Madiun kan, kok baru pulang hampir 40 jam itu Madiun Bogor sekarang tuh. Iya kan? Saya pulang kampung istri saya ke Payakumbuh itu. Dari Bandara Minangkabau ke Bukit Tinggi biasanya 1,5 jam, kemarin berapa nggak? Mas Ari masih gitu, tahu nggak? 7 jam itu. Ada orang Bukit Tinggi ada? Mana? Oh coba Ambut pulang basah mau kabar itu dengan cucu, dengan istri saya orang Sumando gitu. Itu ya Allah Robi dari Bandara Minangkabau itu jam 10 ya, saya kan pakai Garuda tuh jam 9.30 mendarat, ngambil bagasi segala macam, jam 10 keluar itu sampai begitu jam 5, berarti 7 jam. Jadi tidak sehat Pak. Kemudian ini daya saing ekonomi kita lagi-lagi kita di nomor kelima gitu ya di antara ini. Kemudian nah ini lebih ngeri lagi tuh Mas Hari tuh. Mas Hari benar-benar salah presiden 10 tahun yang lalu tuh. Iya. Jadi orang Indonesia tuh mudah dengan pencitraan gitu loh. Tidak milih muslim yang benar, yang soleh kayak model Mas Hari kan gitu kan. Loh, aku ngomong bener toh, lihat surat Al-Isra 93 kan, barang siapa mukmin muslim ya yang bangun di sepertiga malam melakukan sholat tahajud, maka Allah akan memberikan mahmudah, mendirikan derajatnya Pak. Nah, Mas Ari nggak dipilih-pilih jadi presiden kan? Yang milih saudara-saudaranya milihnya orang lain aja, tidak muslim sendiri kan? Nah, jadi lihat ini bahwa 36% anak balita kita Mas Bambang kurang gizi kronis. Kemudian yang lebih ngeri lagi, anak-anak yang kerdil dalam bahasa Cirebonnya itu mengalami stunted growth atau pertumbuhan terlambat terbanyak kelima di dunia Mas Ari itu. Iya kan, padahal tadi kita negara kaya raya kan? Terbanyak kelima, nomor 1 mana? Ada yang bisa nebak Kak? Ethiopia, itu wajar gitu ya. Kita terbanyak kelima tuh. Akibatnya apa tuh? Kalau presiden mendatang tuh nggak serius membangun bangsa, kita itu akan lost generation, generasi yang hilang. Jadi kita harus mendapatkan bonus demografi tahun 2016 karena mulai tahun 2020 jumlah penduduk usia produktif Indonesia itu akan lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Jadi definisi usia produktif itu dari umur 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi kalau umur di bawah 15 tahun anak-anak nggak bisa kerja, umur di atas 64 tahun udah tua renta nggak bisa kerja. Singkat cerita
pada tahun 2020 nanti jumlah penduduk yang umurnya antara 15 sampai 64 tuh lebih besar daripada yang tidak produktif tadi. Artinya itu kan bonus itu apa ya? Tambahan rezeki gitu ya. Tetapi kalau pemerintah nggak bisa menciptakan kerja, apa akibatnya? Pengangguran, wah nanti tusuk menusuk, narkoba, perjinahan akan berkembang gitu kalau itu. Karena itu Mas Hari amal soleh bener nih, membuat pelatihan Indonesia Gemilang supaya habis pulang dari sini bisa menciptakan lapangan kerja kan? Amin. Nah ini contohnya teman-teman. Jadi kalau Pak Rafin tadi udah janji ya, ada statement, ada pernyataan, ada data itu. Kemudian ini indeks pembangunan manusia kita dari 187 negara yang disurvei ya, kita hanya di ranking 121, Palestina ranking 119, ngeri gitu, jadi rendah sekali. Karena itu tercermin rata-rata mahasiswa Indonesia membaca dan bisa nebak nggak survei UNESCO terakhir tuh. Ternyata orang mahasiswa di negara maju rata-rata membaca sehari 8 jam. Kalau mahasiswa Indonesia yang bisa nebak nggak berapa jam sehari? Nonton sinetron lama jadi 2 jam rata-rata tuh. Bagaimana kita mau mengejar Eropa dan Amerika tuh kalau gitu ya? Nah, ini nanti ada datanya, kita kalah ya. Jadi Mas Bambang, penyebabnya kalau saya ringkas 3. Pertama tadi kita belum punya konsep pembangunan yang benar, lalu dilaksanakan secara berkesinambungan. Kalau ada yang benar, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti gubernur, ganti kebijakan. Jadi kayak membangun istana pasir itu, nggak pernah akumulasi kemajuan kita. Yang penyebab kedua, kualitas sumber daya manusia kita umumnya rendah, kecuali yang ada di ruangan ini, ruangan sana kerjanya males gitu ya. Dia tepuk tangan ya. Dan yang ketiga kalau menurut saya Mas Hari itu, Mas Sigit ya, pimpinan bangsa itu umumnya tadi ngarang lagu gitu kan, karaoke dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Setuju nggak dengan saya itu? Nggak ada, sedikit sekali lah yang serius dan kerja keras tuh. Nah ini tadi bahwa tingkat kemajuan kita tuh hanya berada di ranking kelima Mas Bambang. Kemudian ini negara-negara Asia berhasil menjadi negara maju, mulai dari Hong Kong tahun 76 masih statusnya berpendapatan menengah, tahun 83 mulai menjadi negara maju, artinya pendapatan per kapitanya itu di atas 11.250 dolar Amerika per tahun itu ya, dan seterusnya. Jadi kita dan Malaysia belum. Nah, padahal potensinya besar sekali Indonesia ya. Yes. Nah sekarang apa yang dimaksud Pak Rohmin konsep pembangunan dan pelaksanaannya itu keliru ya. Nomor satu adalah bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir, Mas Klaten namanya Kombas ya? Umbas, oke Mas Umbas. 70% itu ternyata dari konsumsi. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat statistik Indonesia, selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi itu dari kita membeli barang, konsumsi aja orang Indonesia. Itu benar Mas Bambang, kalau kita umroh ya, atau naik haji itu wow, yang dinamanya di pasar, mana tuh ya, kalau di Pasar Seng dulu ya, kalau di Jeddah, Corniche, Balad itu, wah isinya orang Klaten, orang Bermayu, gitu tuh. Ya tepuk tangan dong untuk orang Klaten. Terus yang kedua, kalaupun kita mengekspor umumnya batu bara mentah, kelapa sawit mentah, CPO kan, ikan mentah, malas sekali kita untuk memproses. Yang penting orang ada untung ya, walaupun tidak menciptakan pabrik, walaupun tidak menciptakan pengolahan dan seterusnya itu. Sehingga sekarang 3 tahun terakhir kan neraca perdagangan kita negatif. Karena apa? Yang diekspor, yang dulunya banyak batu bara, sawit, rumput laut, udang, tetapi begitu ekonomi dunia sejak 2008 lagi kendor, kan mereka mengimpor kurang. Wah, kita nilai ekspornya akhirnya lebih rendah daripada yang kita impor. Karena kita tidak membangun produksi, kita mengimpor arloji, mengimpor komputer, mengimpor 100% HP kita impor gitu kan. Iya kan? Bahkan jaring yang di bidang saya 60% masih diimpor, cangkul 75% masih diimpor gitu. Jadi kita bangsa paling konsumtif di dunia tuh menurut Bank Dunia tuh ya.
karena kaya raya sumber daya alam. Nah jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti ada yang jadi presiden, menteri, gubernur, bupati, ini ada rumus bahwa pertumbuhan ekonomi itu fungsi dari investasi, konsumsi, ekspor dikurangi impor. Kalau negara yang mau maju, maka pertumbuhan ekonomi itu lebih besar investasi dan ekspornya. Kalau negara yang mau terbelakang terus model Indonesia, konsumsi dan impornya lebih besar. Itulah yang terjadi pada negara kita gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian impor tadi berupa produk berteknologi tinggi. Ini ngeri, saya baru tahu ya bahwa industri unggas kita kan termasuk sektor unggulan, ayam broiler segala macam. Mas Bambang, ternyata jagungnya 3,9 juta ton kita impor itu. Jadi singkat cerita, komponen pakan ya untuk unggas itu 80%-nya itu impor. Masih gitu ya. Hanya 15% yang komponen dalam negeri gitu. Itu sebabnya walaupun ada tumbuh ekonomi, nilai impor kita lebih besar daripada ekspor. Bahaya untuk APBN kita gitu lah. Kita terjebak sekarang itu. Nah ini bukti-buktinya bahwa ekspor kita Mas Bambang memang sebagai gimana nih? Nah, jadi ekspor kita memang banyaknya komoditas mentah ya teman-teman ya gitu ya. Nah ini dia, sehingga balance of trade atau transaksi perdagangan tuh mulai defisit sejak 2012 sampai tahun ini gitu, rugi istilahnya kalau ini. Kemudian pertumbuhan ekonomi tadi, kalau sektor yang real kecil sekali ya, semua sektor jasa itu konstruksi, kemudian hotel ya, model dagangannya Mbak Feni Rose di Metro TV kan setiap hari dia tuh jual apartemen, itu aja yang tumbuh di Indonesia tuh. Sektor pertanian, kelautan perikanan, industri manufaktur, perkebunan tumbuhnya rendah sekali hanya segini tuh. Oh ini dia. Oke. Pada umumnya betul-betul belum berbasis pada inovasi. Jadi kita ecek-ecek, iya kan? Coba kalau bapak dan ibu dan para sahabat Indonesia bilang tuh, lihat di pasar, jeruk udah Mandarin, iya kan? Apel dari sana, iya kan? Pepaya dari Bangkok, ngeri loh. Udah dibombardir barang impor tuh. Apalagi tahun 2015 mulai Desember kan kita perdagangan bebas. 10 negara ini akan bebas tuh. Artinya jeruk dari Thailand, pepaya dari Thailand tuh nggak bisa dipajak impor lagi. Kalau dulu kan kita untuk melindungi produk dalam negeri, produk impor dikasih aja pajak 50% kan. Jadi artinya harga barang impor akan lebih mahal daripada harga barang dalam negeri. Sekarang nggak bisa lagi mulai tahun Desember 2015 itu. Jadi kalau kita guru, kita akan bersaing dengan guru yang berasal dari Singapura, Vietnam, dan negeri ini masih gitu. Di Thailand sejak 5 tahun terakhir, semua perguruan tinggi sudah ada jurusan bahasa Indonesia. Iya kan? Tahun lalu saya ke Bangkok itu mulai dari airport sampai ke kota Bangkok tuh hampir baliho-balihonya bunyinya begini. We Thai prepare for ASEAN Economic Community. Kalau kita balihonya apa isinya? Nomor 2. Kalau kita balihonya caleg, ya kan, capres, cawapres, coba aja seluruh Indonesia gitu. Ngeri, jangan-jangan ada orang yang tidak senang Indonesia maju, kita dibuat itu hura-hura melulu gitu kan. Kalau di sana gitu loh, we prepare for ASEAN Economic Community. Kenapa belajar bahasa Indonesia? Karena 60% ekonomi di kawasan ASEAN itu adanya di Indonesia itu. Dan kalau menguasai bahasa Indonesia, Mas Arya, berarti dia dokter, insinyur, pengacara, ya kan, dari Thailand itu bukan hanya bisa bekerja di Indonesia, tapi bisa bekerja di Malaysia dan Brunei, karena bahasa Melayu kan 95% sama. Kita orang Indonesia bisa ngomong dengan Malaysia kan, iya kan, begitu ya. Kita ada nggak yang belajar bahasa Thailand? Ada nggak? Kelihatannya Mas Ari ini kayak orang Patani ya, Thailand Selatan itu. Ada yang kemudian, nah ini kalau menurut saya ini yang lagi digadang-gadang oleh Pak Jokowi kan, mudah-mudahan dapat berkah Allah ya. Jangan-jangan sejak zaman penjajahan kita tuh salah paradigma membangun itu. Tuh 3/4 wilayah kita laut, kita punya pulau terbanyak di dunia 17.000, nomor 2 Filipina yang 7.100. Itu udah saya tulis di Sindo itu ya. Ya, tapi kita pola pembangunannya harus bangun darat aja itu. Orang Jawa Barat Selatan di tingkat Jawa Selatan ditakut-takutin dengan Nyai Roro Kidul.
orang Sumatera Barat ya ditakut-takuti dengan malin kundang, orang Bali ditakut-takuti dengan genderuwo, ya kan? Jadi orang Indonesia supaya nggak boleh maju tidak mencintai laut, padahal jati diri kita laut. Kemudian infrastruktur buruk ya, pasok energi juga buruk ya, iklim investasi juga. Mudah nggak kita punya izin usaha di Indonesia? Mudah nggak kalau mas-mas mau usaha itu? Susah sekali kan itu. Pinjam uang ke bank mudah nggak? Mungkin kalau dari sorot matanya hampir belum ada yang layak bank ini kelihatannya. Pendek kata susah sekali berusaha di Indonesia tuh ya. Nah ini sangat memanjakan asing dan konglomerat. Ini bukti-buktinya sahabat tuh ya. Jadi Indonesia itu ya bener-bener ekonomi tumbuh tapi sebagian besar asing. Nanti ada buktinya tuh, minyak itu 85% tuh dikuasai asing tuh. Tembaga dan emas tuh hampir 100% oleh Freeport dan Newmont kan, dan seterusnya. Sumber bahan mentah, jadi kita yang mengeluarkan bahan mentah. Kemudian sumber buruh murah, ya kan? UMR tertinggi provinsi mana? UMR. DKI yang berapa UMR-nya? 2,2 juta. Coba bayangkan kalau kita hidup DKI, Mas Umbas ya. Kalau kita hidup di DKI dengan istri 1 anak 2, kira-kira 2 juta, 2,2 juta cukup nggak? Sangat nggak cukup itu. Itu pun UMR tertinggi itu. Dan tempat pemasaran produk negara maju mas itu. Ekonomi tumbuh karena memang rumus ekonomi itu investasi, ekspor, konsumsi, dan impor gitu. Jadi kalau impornya besar, konsumsinya besar, tetap seolah-olah ekonomi kita tumbuh kan. Nah padahal itu komponennya itu dari konsumsi dan impor gitu. Aduh ini kok menjadi lama nih ya. Jadi inilah mungkin ini saya ini aja. Jadi singkat cerita diagram itu. Nah ini dia. Ini tulisan yang saya sengaja nukil dari Profesor Mukhtar Naim dari Andalas, dari Haran Kompak tuh. Inilah bahwa para penguasa dan seterusnya juga sampai ke daerah yang etnik para pemuda Cina merupakan menguasai 80% kekayaan ekonomi nasional ya. Jadi maaf saya tidak primordial ya. Cuman ini menyampaikan fakta. Kalau sahabat Indonesia Gemilang baca majalah Forbes itu kan menerbitkan 40 orang terkaya di Indonesia setiap tahun tuh. Tahun 2014 40 orang terkaya di Indonesia itu 36 saudara-saudara kita yang etnis Cina, hanya 4 yang pribumi. Satu siapa? Yang punya Trans TV siapa? Harul Tanjung, itu orang terkaya ke-7 di Indonesia. Yang kedua Sandiaga Uno, ranking 21 atau berapa? Sebelum Sandiaga Uno sih dulu Boy Tohir yang punya apa? Adaro, ya itu ranking ke-13 atau berapa? Lalu Sandiaga Uno ranking ke-21, lalu keempat Aksa Mahmud ranking ke-30 berapa ya. Aneh bin ajaib ya Mas Ari itu, aneh bin ajaib itu. Padahal kita 85% lebih itu ya, ini hanya 0,8% gitu dan seterusnya. Nah cara-cara pemerintah selama 10 tahun terakhir mengentaskan kemiskinan pun bukan memberi kail, tapi memberikan ikan dengan raskin, bansos, semua gratis itu. Itu membuat masyarakat Indonesia itu menjadi tangan di bawah, tidak tangan di atas. Setuju? Setuju. Kita menjadi malas gitu, bukan? Ya tepuk tangan, tepuk tangan. Nah ini tadi bagaimana kita tuh buruk soal energi mas. Jadi elektrifikasi, artinya elektrifikasi itu yang ada aliran listriknya. Indonesia itu yang punya minyak terbesar dari negara Asia. Kita malah baru berapa nih? 73% yang kalah daripada Filipina, India dan seterusnya. Lagi-lagi kita hanya di atas ini. Maaf ya ini bukan menjelekkan negara kita kan dokter nih lagi membedah ya. Ini faktanya begini gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian berbisnis di Indonesia, Mas Bambang di peringkat 120 ya. Jadi kita kalau mau berbisnis di Indonesia harus nyogok sana, nyogok sini. Wah susah sekali, harus punya komisarisnya jenderal, kalau enggak dapat izin ya dari bupati dan seterusnya. Nah ini bagaimana tuh suku bunga di Indonesia sekarang malah 14% itu. Nah kalau Bapak dan para sahabat Indonesia bilang baca surat Al-Baqarah ayat 279, artinya begini, kalau orang tetap mempraktekkan riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi.
Mungkin itu yang kita tuh kena azab Pak, ya kan, karena BRI, Bank Mandiri setiap tahun bergembira itu karena keuntungannya 40 triliun. Tapi untuk apa keuntungan itu kalau hanya disimpan di Bank Indonesia, bukan untuk dipinjamkan ya, supaya orang itu, supaya Indonesia dibilang bisa berusaha, kan gitu. Itu salahnya. Dan ini Mas Bambang lihat kredit untuk sektor pertanian hanya 14% itu. Pertanian termasuk kelautan, kehutanan, hanya 14%, bayangin nggak? Yang lain 86% itu. Nah ini lebih jelaskan lagi ya, prosedur kredit. Jadi Exxon di Malaysia itu bekerja berapa kau punya ongkos produksi misalnya $2 per barel, lalu dia dikasih untung oleh pemerintah Malaysia bisa $1. Gitu. Nah mengenai pemasaran, mengenai harga, nanti yang menentukan pemerintah Malaysia. Kalau di Indonesia terbalik, dikasih Chevron, hak usaha ya, lalu yang menentukan dia untuk memasarkan perusahaan asing. Jadi kan lucu, kita ekspor minyak mentah, tetapi nanti kita impor minyak jadi. Bayangin nggak, saudara-saudara bilang, Singapura yang negara seikrat kecil sekali kan itu, lebih kecil dari Pulau Batam, punya kapasitas pengiriman minyak berapa? 2 juta barel per hari. Kita seluruhnya dari mulai Balongan di Indramayu, Laju di Sungai Burong dan berapa? Balikpapan, Cilacap berapa? Ya 800.000 Mas. Jadi memang didesain sejak tahun 60-an, sejak Pak Harto berkuasa. Jadi kita hanya menjual minyak kita, proses Singapura, nanti kita impor lagi. Ini yang mudah-mudahan Pak Jokowi istiqomah ya. Ini yang ingin dikoreksi dengan revolusi mentalnya Presiden pilihan Mas Bambang berdua. Nah jadi dengan 16% itu bendera Indonesia itu hampir nggak ada, itu semua Inggris, Amerika ya, Malaysia, Amerika mana lagi? Amerika ini ya, Jepang, Prancis, kan? Mana bendera Indonesia Bambang? Nah ini pun saya pikir apa sekarang sudah dimiliki dana apa oleh Prancis, bukan oleh orang Purworejo lagi kan. Nah sekarang tadi kesalahan pemerintah, sekarang kesalahan rakyat yang coba. Nah kualitas SDM kita, pendidikan, kuasa iptek, etos kerja, udah deh. Kecuali orang Indonesia itu bilang orang sana tuh males ya sama mati itu. Bener nggak? Ya tepuk tangan dong. Kemudian saat ini, nah ini menarik nih, makanya tadi kan di pendahuluan saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu. Karena kita Indonesia bilang ingin menciptakan sampean sedoyo, sahabat semua, ingin menjadi pencipta lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan, gitu ya. Nah ini karena apa? Para sahabat Indonesia bilang, karena menurut rumusnya kalau suatu negara yang maju dan makmur itu minimal, ini karena hujan saya harus ngomong nih, bukan yang marah nih, minimal jumlah pengusahanya 4% dari jumlah penduduk. Indonesia berapa Mas? Mbak, berapa? Baru 1%. Itu yang membuat banyak orang yang bergantung pada orang yang produktif itu lebih banyak, orang yang produktif kerja lebih sedikit gitu. Nah iya, jadi kalau Pak Roni ngomong ada datanya gitu, 44% yang orang bekerja sekarang ini dari 125 juta Mas Bambang tidak lulus SD atau hanya lulus SD gitu. Kemudian SMP sekian, yang sarjana itu hanya 13%, diploma sekian gitu. Bagaimana kita mau compete dengan Korea yang minimal pendidikannya itu S1 kan di sana. Nah ini bagus sekalian, jadi antara penelitian dengan kemajuan suatu bangsa itu sangat berkorelasi. Kalau penelitiannya rendah, ya miskin gitu. Kalau yang penelitiannya top ya makmur gitu. Nah, jadi dalam hal kemampuan inovasi, Mas Bambang, Mas Hari ya, Indonesia itu berada di tengah. Ini negara-negara yang paling inovatif di sana ya. Nah ini ada data terakhir dari Cornell University ya, dari 140-an negara yang disurvei, Indonesia, mari kita lihat ranking berapa nih. Ini ranking 1, Swiss, ranking 2, Swedia, ranking ketiga, Inggris dan seterusnya.
Indonesia ranking berapa ya? Mana Indonesia? Nah ini dia, ranking ke 85. Jadi pakan bawah, tidak inovatif. Kita menghasilkan tempe gitu aja. Kalau di Jepang kan dikemas dengan bagus dan seterusnya ya. Karena setiap tahun petani itu menderita kan, mau jual ke Bulog, apa alasan ditolak? Apa itu? Kenapa gabah petani itu ditolak Bulog? Umumnya apa alasannya? Bener, kadar airnya tinggi. Gila, ini pemerintah itu lihat gudang Bulog itu semuanya untuk nyimpan karung. Harusnya kan seperti di Thailand dan tempat saya sekolah di Kanada kan, gudang itu lama ada dryernya. Sehingga karena memang biasa panen itu masih rendeng kan, musim penghujan, jadi petani kan nggak punya apa namanya, nggak punya dryer. Itu kan tugas pemerintah, betul? Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi pilih Menteri Pertanian yang soleh dan lestari. Teknologi nggak gini, informasi nggak ini gitu. Jadi bukan salah rakyat gitu loh. Nah sekarang jurusnya nih, kalau Mas dan Mbak ini mau terjun di usaha, perikanan, hortikultura, please tolong jangan ecek-ecek, jangan nanggung. Jadi harus skala usahanya, ukuran usahanya yang bikinan. Iya kan, tadi udah ada rumusnya menurut IPB bahwa kalau sampai mau usaha padi sawah di Pulau Jawa, luas lahannya berapa tadi? 2 hektar. Jangan lebih kurang dari, kalau kurang itu udahlah dalam bahasa dia subsisten. Panen aja makan sekarang miskin lagi. Betul? Betul itu rumus itu udah sudah mulai. Makanya saya waktu jadi menteri marah itu kalau ada direktur tuh memberikan bantuan atau pinjaman tuh yang nanggung itu. Karena kalau nanggung biasanya daripada nggak cukup betul tuh beli kulkas atau beli kalau emas itu kelihatannya berombang beristri 2 gitu. Saya minta maaf, ini saya menganggap seperti saudara loh. Karena itu saya sambil bergurau nggak apa-apa ya. Karena kalau nggak ada humor, wah ini pasti menjemukan gitu ya. Lama sekarang itu saya. Nah yang kedua, kalau mau berusaha di agribisnis maupun kelautan, pastikan bahwa Bapak dan Ibu dan Mas dan Bambang ini harus punya market gitu. Jangan sampai memproduksi belum ada pasarnya gitu. Itulah mungkin peranan Mas Ari ya. IM at your disposal, artinya saya mau membantu Anda gitu ya, untuk menjodohkan. Jadi kalau ada anak-anak muda yang mau berusaha, asalnya harus bantu oleh Indonesia Gemilang, itu juga. Tepuk tangan dong untuk Mas Ari ya. Mas Ari harus kerjasama dulu dengan Pak Bob Sadino, orang dia membeli itu. Gitu, jangan sampai membiarkan petani peternak itu tidak ada pasarnya gitu produknya. Setuju? Kalau pemerintah yang berusaha kawamin semua, bangga itu iba nggak nih? Dengan ridho Allah ya, dengan ridho Allah insya Allah bisa. Yang ketiga, gunakan teknologi mutakhir. Jadi kalau memang budidaya udang itu harus dengan probiotik itu kan itu ada artinya gitu ya. Kalau saya sampai ini kan nanti bisa seharian dalam kelas kuliah ada artinya. Yang penting kan ini rumus-rumus ininya. Kalau mau berusaha nanti ada pendampingan asalnya. Jurus berikutnya, ini saya mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan Indonesia di wilayah pesisir dan lautnya ini akan seindah begini.